Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 2 Oktober, hari Senin, jam 12:10 siang di New York. Siapa di sini yang sudah mendengar kabar tentang gonjang-ganjing TikTok di Indonesia? Ya, tentu saja pasti teman-teman udah tahu ya. Saya sendiri di New York ini juga mengikuti berita ini yang katanya gara-gara TikTok pasar Tanah Abang sepi ya, dan bukan cuma pasar Tanah Abang ya, pasar-pasar yang lain pun juga sepi gara-gara teknologi. Nah, ini teman-teman menjadi perhatian bagi saya ya, bahwa kita sekarang ini mengalami sebuah zaman di mana teknologi itu berkembang dengan sangat cepat. Ya, kemajuan zaman itu sudah, wih, berlangsungnya itu udah nggak kira-kira ya. Sekali kamu ketinggalan sedikit, udah langsung dilindas oleh zaman. Ya, ini sama persis seperti taksi online zaman dulu ya, melawan taksi konvensional ya. Kalau zaman dulu mungkin taksi online itu masih termasuk agak lama ya pertumbuhannya. Tapi kalau sekarang dengan adanya teknologi sekarang ya, dengan adanya AI dan segala macam, ini kemajuan zaman akan cepat sekali, sangat cepat. Dan kalau teman-teman tertinggal, maka kalian akan jadi korban dari teknologi. Ya, salah satunya adalah kejadian yang di Tanah Abang ini. Ini adalah korban dari teknologi. Nah, karena itu teman-teman, saya ingin memberikan insight pada teman-teman semuanya. Sekarang ini sampai di mana kemajuan teknologi yang kita alami. Ya. Nah, perhatikan, kalau dulu ya, teman-teman, kalau misalkan saya ingin mencari sebuah informasi, maka apa yang saya lakukan? Saya pergi ke Google, lalu kemudian saya ketik dan kemudian saya dapat beritanya. Ini zaman dulu nih udah. Ya, ini sudah luar biasa. Misalkan kita membuat clipping ya. Kalau zaman dulu belum ada internet, kita harus cari media satu persatu. Kerja clipping itu bisa berjam-jam, betul ya. Misalkan kita ngomong dikasih tugas sekolah buat clipping tentang keluarga bahagia. Oh, maka kita akan cari gambar, cari artikel yang sesuai dengan topik yang kita mau. Ya, atau kita sedang mengerjakan mading, majalah dinding. Ya, itu juga sama. Wah, itu kita tumpuk majalah sebanyak-banyaknya, koran sebanyak-banyaknya untuk cari sebuah gambar yang kita mau. Dan itu random sekali, nggak cukup waktu 2-3 jam. Benar ya? Tapi sekarang dengan adanya Google, Anda bisa mencari, bahkan dikasih tahu medianya yang mana. Itu Google ya. Itu udah lompatnya luar biasa. Nah, sekarang ada lagi namanya ChatGPT, teman-teman. Ya. Jadi ada lagi namanya AI. Nah, ini ya website yang teman-teman lihat ini adalah AI. AI ini sekarang bukan cuma sekedar memberikan informasi, bahkan dia bisa mengelola informasi itu, bahkan Anda juga bisa tanya jawab, bahkan Anda bisa mendapatkan sebuah output yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Wah, ya ada di sini yang baru pertama kali kenal ChatGPT? Ya, wah, ya nggak apa-apa. Ya, itulah gunanya saya akan membuat video ini, teman-teman. Saya akan membuat kelas nantinya, yaitu adalah kita harus melek teknologi. Kita mulai dari ChatGPT. Kenapa ChatGPT? Karena ChatGPT ini adalah fondasi dari semuanya. Menurut saya loh ya, fondasi dari semuanya. Karena dengan ChatGPT, asalkan kamu tahu cara bertanya yang benar, asalkan kamu tahu caranya menggunakan mesin ini, maka kamu akan mengalami kemajuan hidup yang sangat luar biasa. Kamu bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan segila apapun dalam hidupmu. Ya, nah, Anda nggak percaya kan? Mari kita akan coba, teman-teman. Kita akan coba, saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana bagaimana power dari ChatGPT ini ya dalam membantu hidup saya, dan ini bisa berlaku bagi semua bidang. Ya, luas sekali. Ini batasannya sudah boleh dikatakan cuma imajinasi kita aja. Segala bidang kita bisa menggunakan ini, dan kita akan menjadikan ChatGPT ini sebagai partner kita. Oke, mari akan saya tunjukkan teman-teman ya, dan hebatnya lagi ChatGPT ini kita bisa pakai dalam bahasa Indonesia. Jadi kita seperti punya ibaratnya nih, punya teman atau punya asisten yang pinternya luar biasa, cepat bekerja dan tidak pernah komplain. Wah, ya, mari kita lihat. Kita berlaku seperti bos ya dalam ChatGPT 3,5 ini. Oke. Caranya adalah saya akan coba bertanya kepada ChatGPT. Jadi Anda tinggal ketik aja di sini, teman-teman. Setelah Anda punya ChatGPT ini, Anda tinggal ketik, misalkan saya akan tulis seperti ini ya. Ya, saya akan membuat kelas tentang ChatGPT untuk pemula. Ya, gini ya. Tolong kasih saya ide judul apa yang tepat
untuk kelas saya itu. Ya, perhatikan. Simpel sekali kan ya. Misalkan sekarang saya sedang mau membuat kelas ya, dan mau membuat kelas tentang ChatGPT untuk pemula. Ya, target marketnya benar-benar untuk pemula ya. Jadi target marketnya adalah konsumen, adalah apa? Adalah orang yang benar-benar awam tentang ChatGPT. Saya akan ajarkan skill untuk bisa mengoperasikan ChatGPT setelah ikut kelas 2 hari saya. Kelas itu akan benar-benar dimulai dari nol. Tolong kasih saya ide judul apa yang pas. Jadi saya bingung nih, enaknya judul apa yang pas ya? Ya, kasih saya 5 ide. Ya, 5 ide judul apa yang paling tepat untuk kelas saya itu. Oke, nggak usah terlalu sempurna. Ya, cuman kita ngomong aja. Lalu kemudian kita tinggal klik enter, maka dia akan memberikan insight kepada saya. Ya, ini loh, kurang lebih adalah judul yang pas buat kamu. Tinggal kamu pilih. Tuh, kurang enak apa coba? Ya, keren ya. Perhatikan di sini. Dia mengatakan seperti ini. Mengenal dunia ChatGPT, panduan lengkap untuk pemula. ChatGPT 101, langkah demi langkah mengoperasikan ChatGPT cerdas. Belajar berbicara dengan ChatGPT, ya, 0 hingga mahir dalam 2 hari, menguasai ChatGPT dasar keterampilan praktis untuk pemula, mendobrak batasan ChatGPT untuk pemula dan pintar. Oke, misalnya gini, kasih saya ide judul lain yang lebih apa ya, lebih fun. Karena target market saya adalah anak muda di bawah 25 tahun. Misalkan nih contoh ya. Oke, kita cek misalkan di sini ya. Oke, kita cek. Boom. Ya, oke. Coba diganti lagi nih. Ya, diganti lagi nih sekarang. Wah, target marketnya anak muda 25 tahun. Nih, dikasih ide lagi. Obrolan cerdas dengan aksen generasi Z, trending dengan ChatGPT menguasai bahasa chatting saat ini, ChatGPT chatbot untuk keren yang terhubung dari obrolan sumber. Wow, mengubah chatting biasa menjadi chatting hebat. Adu skill dengan ChatGPT. Wah, keren ya. Nah, jadi kan perhatikan, ide ini bisa terus dikembangkan, bahkan dia bisa memberikan saya input yang lebih menarik lagi. Saya punya ide begini, misalkan ya. Saya ajak diskusi. Ide judul begini. Apa ya? Having fun? Seminar santai, kelas santai. Dan fun membahas ngobrolin ChatGPT dari nol. Coba kembangkan 5 ide lainnya yang kurang lebih yang seperti judul yang saya punya. Nah, perhatikan ya teman-teman. Lihat. Tuh. ChatGPT sambil santai, panduan asik pemula hingga ahli. Obrolan seru dengan ChatGPT, kelas tanpa stres untuk pemula, santai dengan ChatGPT, mulai dari nol, obrolan jadi fun. ChatGPT chill, belajar dengan gaya asik dan santai. ChatGPT untuk anak muda, ngobrol asik dari dasar. Perhatikan ya, teman-teman ya. Ini kan sebuah sebuah ide untuk yang bisa kita kembangkan terus ya. Anda bahkan bisa diajak. Ini cuma baru ngomong judul ya. Baru ngomong judul. Tapi saya rasa ini kan cuma insight ya. Saya akan lebih memilih having fun with ChatGPT ya. Bagaimana dengan judul having fun with ChatGPT.
GPT. Cuma gini. Nah, kita boleh tanya nih. Ya, bagaimana dengan judul Having Fun with ChatGPT? Wah, Anda tawarkan lebih mudah, bagus. Ya, bergembira dengan ChatGPT, bantu pemula exploring ChatGPT. Let's have some fun. Lah, ini bagus banget nih. Ya, exploring. Mari kita mengeksplor ChatGPT dengan bergembira ya, kurang lebih ya. Jadi, saya tetap pakai aja having fun with ChatGPT ya untuk seminar selama 2 hari. Asik kan? Ya, bisa juga kalau misalkan sekarang nanti seminarnya mau bahas apa ya? Ya, berikan saya saya biasa pakai bahasa Inggris outline itu apa? Outline, ya kita pikir outline aja ya, nggak apa-apa ya, bahasa campur-campur ya. Berikan saya outline tentang apa yang akan saya bahas nanti dalam seminar itu. Jadi saya minta, saya udah punya judulnya nih, ya. Lalu kemudian tolong kasih saya insight nih, saya kasih masukan. Kira-kira apa yang mau kita bahas nanti, garis besarnya, outline itu garis besar. Secara garis besar, apa yang mau kita bahas dalam seminar itu. Maka kita lihat, boom, oke Pak, mari saya akan bantu. Ini loh, judul seminarnya adalah Fun with ChatGPT, ya, pengenalan tentang ChatGPT, langkah-langkah awal, dan segala macam. Hari kedua adalah menguasai ini, menguasai itu, solusi ini. Hari ketiga adalah solusi ini, solusi itu, diskusi, kuis, dan seterusnya. Oh, mantap kan? Ya, ini saya buat seminar dalam 3 hari ya. Tadi saya jelaskan seminarnya cuma 2 hari harusnya ya. Tapi kita lihat, langsung muncul. Ya, sehingga dari sini kita nggak copy paste, tapi kita itu langsung berpikir, langsung mendapatkan insight. Oh iya benar ini, oh iya ini, oh iya iya. Kita cari masukan seperti kita mencari ide ya. Memecah pikiran kita mencari ide. Perhatikan. Keren kan? Ya. Nah, ini juga misalkan teman-teman mau pakai misalkan buat untuk mencari sebuah insight lain dari ChatGPT misalkan. Saya ingin tahu biasanya ChatGPT itu dipakai untuk apa saja. Pertanyaannya tolol kan ya. Tapi nggak mungkin ChatGPT itu langsung bilang pertanyaan macam apa itu, nggak mungkin. Ya, tapi perhatikan, sekali ada pertanyaan seperti itu, boom, langsung dia akan memberikan kita jawaban ya sesuai dengan pertanyaan yang kita mau. Perhatikan, ada pertanyaan jawaban, menghasilkan konten, ya bisa membantu pelanggan untuk pengajaran dan pembelajaran, untuk pengembangan aplikasi, untuk berbicara dengan kata fiksi, untuk menerjemahkan bahasa, untuk penyelidikan informasi dan segala macam. Ya, wah, dan enaknya lagi pakai bahasa Indonesia teman-teman. Asik ya, ya. Nah, penggunaannya sangat luas teman-teman tentang ChatGPT ini, tapi poinnya adalah kalau Anda tahu caranya, perhatikan, mesin ini hanya akan bisa bekerja kalau yang mengoperasikan itu pintar. Ya, jadi kalau kita sekarang contoh bertanya kita terlalu umum, maka jawabannya pun juga umum. Ya, ChatGPT ini sangat pintar, tapi kalau kita ternyata tidak mengoperasikan dengan bagus, ya hasilnya nggak bisa bagus. Maka kita harus punya skill bagaimana mengoperasikan ChatGPT dengan maksimal. Ya, karena itu teman-teman, saya mengadakan kelas ya nanti tanggal 9 dan 10 Oktober. Ini kelas pertama saya akan membahas tentang ChatGPT ya, seperti ini teman-teman. Saya akan membahas tentang ChatGPT, bagaimana mengoperasikan ChatGPT dengan baik ya, dan benar dengan baik ya, sesuai dengan kita sebagai seorang pemula. Jadi target market saya adalah orang yang pemula, teman-teman. Ya, orang yang benar-benar pemula, yang mungkin baru pertama kali punya ChatGPT, nggak tahu cara pakainya buat apa. Orang yang baru mengenal ChatGPT, atau yang baru pertama kali belum pernah punya ChatGPT sekalipun. Saya akan buat kelasnya, teman-teman, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi tujuannya adalah nanti kita akan mempelajari skill dari nol ya, teman-teman. Benar-benar dari nol, dari scratch sampai buka akun. Ya, jadi memastikan dulu bahwa semua member semuanya buka akun. Lalu kemudian sampai kita benar-benar mempunyai sebuah skill agar bisa mandiri, bisa menggunakan ChatGPT dalam segala bidang yang Anda perlukan dalam hidup ini. Jadi ChatGPT bisa dipakai untuk semuanya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah kelas untuk pemula, benar-benar pemula ya teman-teman. Kalau mau expert ikut ya boleh juga ya. Misalkan mau mengulang lagi ya boleh. Benar-benar pemula ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang nggak paham dengan ini,
itu bisa ikut kelasnya nanti tanggal 9 dan tanggal 10 ya. Nah, bagaimana cara daftarnya? Teman-teman gampang saja ya. Daftarnya adalah sebelum tanggal 9 karena nanti tanggal 9 kelasnya tanggal 9 itu dimulai jam 21.00 WIB ya, teman-teman. Jadi malam ya kelasnya. Yes. Ya, nanti kita akan kelas pakai Zoom. Jadi kita kelasnya pakai Zoom, Anda teman-teman bisa tanya jawab langsung, bisa berinteraksi ya, dan kita punya waktu 2 hari, teman-teman. Kelasnya 2 hari. Sehingga waktunya agak panjang ya, jadi kita bisa lebih enak untuk tanya jawabnya. Ya, 9 dan 10 kelasnya kelas Zoom, teman-teman. Ya, sekali lagi, dan pendaftarannya nanti Anda bisa daftar ke email. Berapa investasinya? Karena ini adalah kelas baru, ya, kelas baru benar-benar baru dan yang desain untuk pemula agar bisa memberikan manfaat bagi semuanya, maka saya akan buat kelas ini dengan sangat-sangat terjangkau. Ya, live loh ini ya, bukan video loh ya. Live, benar-benar akan saya pandu selama 2 hari itu. Kelasnya cukup dengan Rp150.000. Oh, kelas harga promo ya. Ini kalau dolar cuma $10, teman-teman. It's nothing. Ya, cuma $10 US dollar kurang lebih ya. Kelasnya adalah Rp150.000 biayanya. Transfer kemana? Kalau Anda pengen tahu informasi selanjutnya, silakan Anda email ya, email ke kelas.irwanhero@gmail.com. Ini ya. Nanti semua informasi lengkapnya akan saya tulis di email ya. Jadi Anda akan saya saya akan balas lewat email nanti. Zoom-nya bagaimana, linknya apa, transfernya ke rekening mana, nanti semuanya akan saya jelaskan, Anda tinggal kirim. Nah, karena ini kelasnya terbatas teman-teman, karena ini kelasnya murah, cuma 150.000, kalau pesertanya banyak, Anda mungkin bisa tertinggal. Ya, kenapa? Karena dibatasin cuma 100, Zoom saya cuma mampu 100 teman-teman. Ya, jadi kalau sudah tembus 100 ya mohon maaf Anda harus menunggu kelas selanjutnya. Ini cuma kelas intro aja, dan kelas selanjutnya mungkin sudah nggak 150.000 lagi ya. Ini mungkin promo, karena itu segera take action teman-teman, langsung segera email karena ini sudah minggu depan, sekarang udah tanggal 2 ya, jadi kelasnya nih persis hari ini minggu depan kita mulai ya. Sekali lagi ini kelas khusus pemula, jadi Anda tidak perlu malu, tidak perlu takut, plus nanti kita bisa tanya jawab teman-teman, saya jawab langsung, mungkin ada pertanyaan yang expert juga akan saya jawab di kelas. Ya, jadi goalnya adalah bagaimana kita dari nol, benar-benar dari nol ya, kita belajar dengan santai, bisa memanfaatkan kemampuan ChatGPT ini agar bisa berguna bagi hidup Anda. Ya, lalu Pak, apa hubungannya dengan Tanah Abang tadi di awal? Ya itu tadi, kalau sekarang kita tidak tahu cara menggunakan strateginya, maka strategi dagang kita itu sama seperti tahun 1970, di mana itu sudah tidak relevan lagi. Ya, jadi kalau sekarang Anda menggunakan ChatGPT, Anda bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan strategi marketing. Bagaimana Anda bisa memberikan ide-ide, bukan cuma tadi judul, tapi memberikan ide-ide marketing, ya, ide-ide dagang, bagaimana membuat promo-promo, agar toko Anda bisa lebih laris, agar iklan Anda jadi lebih bagus, agar penawaran yang Anda buat jadi lebih powerful. Wah, keren kan? Ya, itu semua bukan saya yang hebat, tapi ChatGPT. Cuman Anda harus punya skill bagaimana mengoperasikannya. Nah, kalau Anda tidak tahu cara mengoperasikannya, ya tentu saja hasilnya pun juga akan umum, tidak bisa membantu diri Anda. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Ayo kita daftar, semoga kita berjodoh. Ini kesempatan. Ya, kapan lagi Anda ikut kelas ini, karena ini masih baru, harga super duper promo, cuman 150.000 dapat seminar 2 hari. Ya, bukan rekaman, dan ini pasti punya value yang sangat luar biasa. Sampai ketemu di kelas, semoga kita berjodoh. Thank you. I love you all. Bye.